wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Segala puji hanya dari Allah semesta alam yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dimampukan untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Dan tadi sudah kita lewati sholat Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam marilah kita haturkan, curahkan kepada hari baginda kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam umat yang mendapatkan syafaatul uzma di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah mushola hidayah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini, pada detik ini sudah di penghujung Ramadan, di mana ada sebagian orang yang sibuk di masjid menunaikan iktikaf, lalu kemudian beribadah sebanyak-banyaknya, berzikir sebanyak-banyaknya, beriktikaf, berdoa sebanyak-banyaknya, bertilawah sebanyak-banyaknya, sujud sebanyak-banyaknya. Juga ada sebagian orang yang sibuk menghitung-hitung THR, menghitung-hitung kebutuhan lebaran. Ada yang berbelanja di mall, di pasar, di pinggir-pinggir jalan raya. Dan yang perlu kita renungi adalah kita di bagian mana? Apakah kita di bagian orang yang fokus untuk beribadah atau fokus untuk belanja? Tidak salah untuk belanja. Maka yang paling kita ketahui, perkara mana yang harus kita prioritaskan? Apakah kita memprioritaskan akhirat atau dunia? Karena kita pasti menginginkan masuk surga. Tidak ada yang tidak ingin masuk surga. Maka yang paling penting adalah isi hari-hari kita, waktu kita untuk amal ibadah kita. Dan di akhir Ramadan ini kita berlomba-lomba untuk menunaikan zakat fitrah, berinfak sedekah dengan harta yang kita punya, yang kita wajibkan untuk berinfak bagi orang yang membutuhkan. Dan orang yang berinfak bukanlah hanya orang yang memiliki harta banyak, namun setiap umat muslim diwajibkan untuk berinfak sedekah kecuali benar-benar tidak sanggup. Maka yang menjadi pertanyaan, orang kaya itu seperti apa? Orang kaya itu apa? Definisi orang kaya itu apa? Abu Dzar pernah ditanya oleh Rasul, "Wahai Abu Dzar, apa menurutmu kaya?" Kata Abu Dzar, "Memiliki harta banyak." Benar, kata Rasul. Lalu kemudian memiliki aset banyak. Benar. Memiliki tunggangan banyak. Benar, kata Rasul. Dan Rasul menegaskan bahwa sejatinya kaya itu adalah hati yang merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain, laisal ghina an kasratil ard walakinnal ghina ghinan nafs. Kaya itu bukan orang yang memiliki harta banyak, orang yang memiliki tanah yang luas, bukan yang memiliki aset yang banyak, juga bukan yang memiliki jabatan yang tinggi, popularitas yang hebat, tapi walakinnal ghina ghinan nafs. Orang kaya adalah orang yang hatinya merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut orang kaya adalah hati yang merasa cukup? Karena betapa banyak orang yang kaya tapi masih tetap korupsi. Korupsi kuota haji. Apakah itu disebut kaya? Tidak. Karena hatinya masih serakah, rakus. Itu salah satu saja. Mungkin banyak lagi. Tapi intinya yang kaya itu bukan dinilai dari
betapa banyak hartanya, tapi hati yang pada cukup. Kalau misalkan bahagia diukur karena banyak harta, Allah nggak adil dong ketika kita melihat ada sebagian orang yang, mohon maaf, hartanya kurang, dia tidak bisa bahagia. Tapi betapa banyak orang yang memiliki harta yang kurang, tapi dia bisa bahagia. Dia bisa memberi. Justru bahagia adalah ketika dia bisa memberi dan membantu orang yang membutuhkan. Dia berinfak, sedekah, zakat untuk orang yang membutuhkan. Maka itu hakikat kaya. Dia mensyukuri nikmat yang dia miliki. Dengan mensyukuri, dia mengamalkan dan dia mensedekahkan harta dia untuk orang yang membutuhkan. Itu ketika dia melihat orang itu bahagia, orang lain bahagia, dia akan ikut bahagia. Itu hakikat kaya. Lalu kita yang berpikir apakah mencari dunia itu bagus? Bagus. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Fokuslah kita untuk mencari akhirat, prioritaskan akhirat, waktu kita untuk akhirat. Maka di Ramadan ini merupakan ajang kita untuk terus mengejar akhirat, menyampingkan dunia. Lalu kita fokus untuk bersolat tarawih, beriktikaf di masjid. Lalu kemudian wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupa sebagian anugerah dunia yang telah Allah persiapkan untukmu. Jadi kita bukan nggak boleh mencari dunia, tapi prioritas mana yang harus kita utamakan? Karena rumusnya itu ketika kita mengejar akhirat, insya Allah dunia akan mengikuti kita. Rezeki akan lancar. Jika kita fokus hanya visi kita hanya untuk dunia, maka sudah pasti akhirat akan meninggalkan kita. Kita fokus mencari duit, pagi, siang, sore, malam, lupa sama Allah. Maka itu yang paling penting. Jangan sampai kita lalai terhadap akhirat hingga fokus terhadap dunia. Bahkan Rasulullah pun mengibaratkan dunia itu seperti ketika kita berada di pinggir laut, kita celupkan jari kita, kemudian kita angkat, tetes-tetes air itulah dunia. Maka dunia itu nggak ada artinya. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya dunia itu hanyalah kesenangan yang menipu. Jadi orang yang mengejar dunia itu sejatinya dia tertipu. Karena kesenangan itu terdapat di dunia saja, dan kebahagiaan hati terhadap di akhirat, terdapat di akhirat, terdapat di surganya. Kesenangan itu hanya sementara, bahagia itu selamanya. Maka banyak orang yang berpikir bagaimana kita hidup enak hingga kita lupa mati enak. Bagaimana kita hidup bergelimangan harta tapi lupa bagaimana kita membawa bekal hingga nanti kita menuju Allah dengan amal yang banyak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah Ultum Tarawih malam ke-26 oleh Saudara Reval. Alhamdulillah, mohon maaf.